Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, semester 7, reguler 3. Saya akan mempresentasikan tugas individu MK, strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh Bapak Humaydi MPD. Baik, di sini yang pertama adalah yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Hutang adalah kewajiban seseorang untuk membayar kembali sesuatu yang telah dipinjamnya, baik berupa uang maupun barang. Sedangkan piutang adalah hak seseorang untuk menagih kembali harta yang telah dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan definisi dalam Islam, hutang piutang termasuk transaksi muamalah atau transaksi sosial ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, penipuan atau gharar atau ketidakjelasan. Selanjutnya, dasar hukum hutang piutang ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa hutang piutang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Next, hukum hutang piutang. Apa sih hukumnya? Ternyata ada 3. Yang pertama mubah. Mubah itu adalah boleh jika dilakukan secara jujur dan tanpa riba. Sedangkan sunnah apabila dilakukan untuk menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga haram jika disertai niat tidak membayar, mengandung riba atau untuk hal maksiat. Contoh ya, seseorang yang meminjam uang untuk modal usaha yang halal itu dianjurkan. Seseorang yang meminjam dan tidak mau mengembalikan itu haram atau dosa ya. Next, rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama rukun, pihak yang berakad, pemberi dan penerima hutang. Objeknya itu akad, barang atau uang yang sah dan halal, ijab dan qabul, pernyataan setuju dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut syaratnya ya, pihak yang berakad harus balik, berakal dan atas kemauan sendiri, bukan atas perintah atau suruhannya. Objek hutang harus jelas jumlah dan jenisnya. Akad dilakukan tanpa paksaan dan tanpa riba. Next, ketentuan hutang piutang harus jelas nominal dan tenggat waktu pengembalian. Jadi harus ditanyakan terlebih dahulu ya, kapan pengembalian dan waktunya itu kapan. Dianjurkan menulis akad dan menghadirkan saksi. Itu harus menghadirkan saksi. Ketentuan itu harus menghadirkan saksi. Tidak boleh mengambil keuntungan tambahan dari hutang. Itu tidak boleh ya, karena mengambil keuntungan itu adalah riba ya, kecuali diberikan secara sukarela. Dilarang menagih secara kasar atau mempersulit pihak yang kesulitan, berarti harus dengan lemah lembut. Tambahan dalam hutang piutang. Jika pemberi hutang mengisyaratkan tambahan saat meminjam, misalnya bayar 1.200.000 dari pinjaman 1 juta, itu hukumnya riba ya, dan riba hukumnya haram. Jika tambahan diberikan secara sukarela saat pelunasan sebagai bentuk terima kasih, itu diperbolehkan. Contohnya nih ya, tambahan karena syarat itu haram. Hadiah sebagai rasa syukur itu boleh, karena engkau telah meminjamkan uang kepadaku, maka aku berikan hadiah gitu ya. Lanjut, adab hutang piutang. Adabnya yang pertama, bagi peminjam niat bersungguh-sungguh untuk melunasi
dan tidak berhutang untuk hal yang tidak perlu, mengembalikan tepat waktu. Yang kedua adalah bagi pemberi pinjaman, ikhlas membantu, memberi tenggang waktu bagi yang kesulitan, tidak mengungkit-ungkit pinjaman. Next, hikmah hutang piutang, membantu sesama yang sedang kesulitan, membangun kepercayaan dan solidaritas sosial, menjadi ladang amal jika dilakukan dengan ikhlas, melatih tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin, bisa menjadi penghapus dosa jika dilakukan dengan baik. Itu hikmahnya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang hutang piutang dalam pandangan Islam. Ingatlah untuk selalu menjaga niat, etika, dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari segi penjelasan yang kurang tepat atau sedikit atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.